Secara normal, kau tidak akan terlempar langsung ke dalam dungeon ini. Oke, tapi kita ngobrolnya sambil jalan ya. Gerbang teleportasi ke labirin ini sebelumnya tidak aktif, tapi gerbang teleportasi mengantarku ke sini setelah melanjutkan satu quest ini. Questnya bernama Quest Monumen Pohon. Ini adalah quest dengan tingkat kesulitan yang tinggi yang dimulai dari pohon besar ini. Setelah perjalananku cukup jauh, menerima quest di pohon ini membawaku langsung ke dalam monumen pohon ini. Bingo, dan mata semua orang tertuju pada quest ini karena hadiah questnya yang luar biasa. Baiklah, akan kujelaskan bagian itu setelah kita bertemu dengan semuanya. Mereka ada di depan sana. Lolongan monster menggema di seluruh labirin. Tapi sepertinya kita harus berurusan dengan beberapa monster yang ada di sini. Tadi itu cepat sekali. Oke, lewat sini. Ternyata kalian rupanya. Kelihatannya kalian sehat-sehat saja. Aku masih berterima kasih untuk bantuan kalian yang sebelumnya. Kami, suku Liusula, telah memuja monumen pohon jauh sebelum zaman pemisahan hebat. Labirin bawah tanah ini juga adalah tanah suci. Monumen pohon tidak bisa ditebang ataupun layu. Dia bahkan tidak bisa dilukai. Monumen pohon ini dipuja sebagai simbol kepahlawanan. Siapapun yang telah menghadapi ujian dari monumen pohon ini bisa mendapatkan izin untuk masuk ke dalamnya. Siapapun yang lulus dalam ujian monumen pohon bisa menggoreskan kulit pohon yang sulit untuk ditembus untuk menggoreskan nama mereka sebagai bukti kepahlawanan mereka. 3 minggu lalu kami menerima laporan ada lolongan yang tidak biasa di kedalaman labirin ini, yang menunjukkan asal mula dari perjuangan orang-orang suku kami, termasuk awal mula dari ujian yang hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun. Aku ditugaskan untuk memimpin pertahanan pohon ini untuk memastikan lolongan monster tidak meninggalkan labirin ini. Aku juga ditugaskan sebagai salah satu saksi mata seorang pahlawan yang menyelesaikan ujian penaklukan pohon ini. Sebagai tambahan, selain bisa menggoreskan nama para pahlawan di pohon, siapapun yang lulus dalam ujian ini bisa menerima harta karun untuk menunjukkan pencapaian mereka. Jendela layar menu muncul di depan mata Eiji Kirito. Terima kasih. Oke, jadi kita semua telah menerima quest Fenrir, tapi kalau aku boleh jujur mengenai itu, kita juga belum tahu bagaimana cara mengalahkan bos Fenrir. Aku sedang melaksanakan pertandingan duel di publik agar bisa menemukan anggota party terakhir. Harta karunnya disebut sebagai Sigil of Ebony. Mereka bilang itu adalah cincin dengan kekuatan yang legendaris. Kita sudah di sini. Semua orang beristirahat di ruangan ini saat ini. Para anggota berbaring beristirahat di ruangan labirin yang gelap. Anak panahku sudah habis. Bukankah Kirito akan pergi untuk membeli beberapa anak panah? Aku kira Kirito akan membeli beberapa obat potion. Oh, kalau begitu aku akan pergi dan membeli beberapa anak panah. Lihat itu, bahkan isi dompetku kosong. Baiklah, nggak apa-apa. Kurasa aku akan memukul bos Fenrir dengan busurku. Aku lupa caranya bicara. Kita berputar-putar di ruangan yang penuh gas saat ini. Kalian tahu kan kalau aku juga ketua guild? Kira-kira anggota guildku sedang apa ya sekarang? Jangan bilang begitu dong bro, itu hanya akan membuat moodmu semakin buruk. Aku tidak bisa karena ada floor pembasmi iblis di sini. Apa kau baru saja memanggilku sebagai iblis?
Aku membawa anggota baru kita. Oh, Eiji Kirito, aku punya firasat kau bakal banyak membantu kami di sini. Selamat datang di neraka percobaan ulang.